Di episode sebelumnya, tim Senku berhasil membuat benteng pertahanan Medusa dan mereka berencana melakukan bunuh diri bersama dengan Stanley, tentu saja dengan cara pembatuan. Dan cakupan pembatuan ini akan mencapai 3000 meter dan Senku berencana mengirimkan beberapa orang untuk pergi menjauh dari benteng dan nantinya mereka yang akan membangkitkan semua orang yang berubah menjadi batu. Kemudian Ryusui mengajak beberapa orang untuk memperkuat benteng pertahanan mereka. Sementara yang lainnya mendatangi Kaseki yang sekarang sedang berusaha membongkar Medusa. Dan ternyata Kaseki sudah berhasil membongkar satu Medusa dengan mulus. Kaseki berkata dia berhasil karena nekat. Dan juga Kaseki sadar dia masih banyak melakukan kesalahan. Gen kemudian berpikir mungkin dengan melepas dan memasang kembali baterai berlian, mungkin Medusa ini akan aktif lagi walaupun hanya 1 detik. Kaseki menjawab kalau dia sudah melakukannya tapi cara itu tidak berhasil. Senku menduga ini karena usia Medusa yang ada di sini sudah ribuan tahun. Dan sekarang Kaseki merasa harus memperkuat tekadnya lagi dan menyelesaikan pembuatan baterai berlian ini. Sementara itu di Amerika, Joel juga sedang membuat batu berlian yang baru. Joel sudah mendapatkan beberapa baterai, tapi setelah dipasang Medusa ini masih tidak mau aktif. Joel sebenarnya sudah yakin kalau ukuran dan bentuknya mirip, tapi faktanya baterai ini belum bisa digunakan. Joel merasa berlian biasa bukanlah jawabannya, dan pasti ada sebuah kunci untuk membuat baterai ini bisa aktif. Kembali ke tempat Kaseki. Sekarang Kaseki menemui masalah yang sama dengan Joel, dan Kaseki sebenarnya ingin menelpon Joel dan berdiskusi berdua. Tapi mereka tidak bisa melakukan hal itu sekarang, dan Kaseki juga tidak mau menyerah dan akan berusaha semaksimal mungkin. Setelahnya Senku muncul dari balik gubuk dan Senku berkata, Joel yang ahli dan juga kau dengan segunung sampel, kalian berdua tidak menemukan solusinya. Itu artinya ada sesuatu yang salah, dan sedikit pengetahuan saja akan seharga dengan emas. Kaseki merasa terharu karena Senku memberikannya kalimat penyemangat. Sementara Kohaku dan Chrome tidak yakin kalau Senku akan memberikan kata-kata mutiara. Dan Ryusui tahu apa yang dimaksud Senku, yaitu sedikit kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Dan itu semua adalah bagian dari perkembangan. Setelahnya Kaseki teringat dengan penemuan Seno sebelumnya yang mengungkapkan kalau di berlian itu ada sebuah retakan di bidang belahannya. Dan Kaseki sebagai seorang pengrajin pasti ingin berlian buatannya ini tidak ada retakan sedikit pun. Dan Kohaku melihat lagi berlian yang masih bersih dari Medusa. Dan Kohaku menemukan kalau berlian yang bersih sekalipun juga ada retakannya. Dari sini Kaseki merasa menemukan sebuah petunjuk. Kaseki langsung mengambil sampel berlian dari Medusa dan Kaseki memukul bagian tengah dari berlian itu. Dan berlian ini bisa terpotong menjadi 2 dengan sempurna. Kaseki langsung memukul beberapa berlian yang lain dan hasilnya sama semua. Berlian itu terpotong menjadi 2 dengan sempurna. Sekarang Senku berpikir mungkin retakan itu adalah jalan untuk menyalurkan sesuatu. Dan Kaseki juga merasa semakin bersemangat. Dan Kaseki sudah paham bagaimana struktur berlian ini seharusnya seperti apa. Dan Kaseki langsung membuat baterai berlian yang baru. Sekali lagi Kaseki merasa sangat ingin untuk memberitahukan informasi ini kepada Joel. Tapi ini tidak bisa dilakukan sekarang. Dan setelahnya semua orang melanjutkan tugasnya masing-masing. Terlihat Senku yang berdiskusi bersama Francois dan mereka melihat sebuah peta. Setelahnya Senku menunjuk Suika untuk menjadi orang yang menjauh dari benteng ini dan akan menunggu di lokasi yang aman sampai sinar pembatuan dihidupkan. Suika menjadi bersemangat karena bersembunyi memang adalah keahliannya. Dan Francois juga akan ikut Suika pergi dan akan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Setelahnya mereka berdua langsung berangkat dan mereka membawa tasnya masing-masing. Dan tujuan mereka saat ini adalah tepi sungai yang besar. Menurut Francois, tim Stanley pasti akan mengirimkan makanan dan minuman secara teratur. Dan itu artinya mereka butuh air yang bersih. Dan Francois menduga Stanley mungkin akan datang dari arah hulu sungai. Jika benar begitu, maka mereka bisa mendeteksi tim Stanley terlebih dulu sebelum Stanley menyadari keberadaan mereka. Setelahnya Suika naik ke atas pohon yang besar dan melihat kondisi di sekitar sini. Dan Suika melihat Stanley dan pasukannya yang datang menggunakan 3 perahu kecil. Setelah berlabuh mereka langsung berjalan ke dalam dan sudah dengan peralatan tempur terbaik mereka. Terlihat juga Ginro dan Matsukaze yang berjalan di belakang dan dijadikan sandera.
Stanley berkata tujuan mereka saat ini adalah mencari asap, karena jika tim Senku menambang mineral pasti akan menghasilkan api dan asap. Dan sekarang Ginro yang berjalan cukup lambat akhirnya mendapat bentakan dari seorang prajurit dan mental Ginro langsung jatuh. Di sisi lain, Suika sudah turun dari pohon dan sekarang Suika dan Francois mengawasi tim Stanley dari balik semak-semak. Suika mulai panik dan berpikir mungkin ini saatnya untuk memberitahu Senku dengan telepon. Tapi Francois tidak ingin melakukan itu karena jika menghidupkan telepon maka posisi mereka akan ketahuan oleh pasukannya Stanley. Dan mereka berdua harus memastikan dirinya aman supaya rencana pembatuan tetap bisa dilakukan. Dan di saat pembicaraan Francois dan Suika ini, dari balik daun muncul seekor tarantula yang mulai mendekati Francois. Tapi setelah cukup dekat, tarantula ini menjadi ketakutan karena bau Francois yang mirip seperti pasukan semut. Sepertinya ramuan yang Senku dan Chelsea buat sebelumnya memang sangat berguna. Tarantula itu sekarang berbalik dan menjauh dari Francois dan Suika. Tapi setelah berjalan beberapa saat, tarantula ini menemukan manusia yang lain, dan itu adalah pasukannya Stanley. Tarantula ini langsung melompat ke orang itu dan ternyata orang yang diserang tarantula ini adalah Charlotte Bonnie. Orang yang pernah melawan Ryusui dan Senku dengan pesawat saat masih di Amerika. Charlotte berteriak cukup keras karena serangan tarantula ini, dan sepertinya dia berada di posisi paling belakang jadi teman-temannya tidak mendengar teriakannya tadi. Dan Charlotte mulai menangis karena merasa sangat kesakitan. Dan tak berselang lama Charlotte langsung tumbang. Suika dan Francois yang melihat kejadian ini juga ikut panik. Mereka berdua langsung teringat kejadian sebelum mereka berangkat. Saat itu Senku memberikan obat yang bisa mengatasi kejang-kejang yang diakibatkan oleh racun. Obat ini adalah sebuah cairan dan cukup oleskan saja di tempat yang terkena racun. Nantinya obat ini akan memperluas arteri sampai mengejutkan jantungnya. Dan itu akan membuat orang itu sadar kembali. Flashback berakhir dan sekarang Francois lah yang memegang obat itu. Francois ingin menolong Charlotte tapi Francois juga berpikir mereka berdua tidak boleh ketahuan. Tapi Suika tidak bisa diam saja dan langsung merebut obat itu dari Francois. Suika langsung berlari ke arah Charlotte dan Suika langsung melepas pakaian tempurnya Charlotte. Suika lalu mengoleskan obat yang dia bawa di lehernya Charlotte. Obat itu mulai bekerja dan obat ini mulai mengalir di pembuluh darahnya Charlotte. Seketika jantung Charlotte berdetak lagi dan Charlotte langsung sadar. Setelahnya Charlotte berterima kasih karena sudah ditolong. Tapi di sisi lain Stanley menyadari kalau Charlotte menghilang dari formasi tempurnya. Dan mereka semua langsung kembali dan mereka menemukan Suika yang masih di sampingnya Charlotte. Mereka berteriak dan memerintahkan Suika untuk diam di tempat. Seketika Suika langsung keringat dingin dan Francois yang masih bersembunyi juga ikut panik. Beralih ke tempat Senku, sekarang di sana Seno diikat lagi dengan tali dan Seno berkata ke Senku kalau misi Stanley saat ini adalah untuk menyelamatkan jenderalnya. Dan Seno memperingatkan ke Senku kalau Stanley tidak akan segan-segan untuk membunuh semua orang karena itu adalah tugasnya sebagai seorang prajurit. Seno mengejek Senku dan berkata, semua ini adalah kelemahanmu dan itu terlihat seperti sebuah bidang belahan yang sangat rapuh. Senku memasang ekspresi yang cukup marah, akan tetapi Senku tidak menjawab provokasi Seno barusan. Sekarang kembali ke tempat Suika. Sekarang pasukan Stanley berlari ke arah Suika dan mereka berkata freeze, yang artinya jangan bergerak. Tentu karena mereka adalah orang Amerika jadi mereka menggunakan bahasa Inggris. Dan Suika tidak terlalu paham apa yang dikatakan pasukan Stanley barusan. Tapi menurut Suika dia tidak boleh tertangkap oleh pasukannya Stanley. Suika pun langsung berlari menjauh dari sana. Pasukan Stanley semakin marah dan mereka berpikir Suika akan berlari kembali ke markas dan memberitahukan lokasi mereka saat ini. Dan itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Di sisi lain Francois mengambil sebuah pisau dari dalam tasnya. Dan Francois memberikan kode kepada Suika untuk berlari memutar. Suika melakukannya dan dia berhasil menjauh dari kejaran pasukan Stanley. Tapi setelahnya Suika malah bertemu prajurit yang lain. Suika sekarang terkepung dan tidak memiliki jalur pelarian. Dan sekarang Suika ditodong oleh banyak senapan sekaligus. Francois yang masih bersembunyi berusaha mencari jalan keluar dari masalah ini. Tapi senjata mereka saat ini hanyalah pisau kecil yang Francois bawa sekarang. Francois berpikir dia bukanlah tipe petarung dan jika nekat melawan, mereka berdua hanya akan menjadi sasaran tembakan.
Francois terpikirkan sebuah ide dan Francois langsung melemparkan pisau itu ke udara. Dan Matsukaze adalah orang pertama yang menyadari ada pisau yang terbang di udara. Matsukaze langsung menendang prajurit yang menjaganya dan Matsukaze melompat mengambil pisau itu. Akan tetapi dengan tangan yang diikat, Matsukaze tidak bisa memotong talinya sendiri. Matsukaze langsung teringat dengan Ginro dan Matsukaze langsung memotong talinya Ginro. Ginro sekarang terbebas dan Matsukaze langsung berteriak, "Tuan Ginro, saya serahkan semuanya kepada Anda." Semua prajurit menyadari kalau talinya Ginro sekarang terlepas dan mereka bersiap untuk menjatuhkan Ginro. Ginro langsung keringat dingin dan berpikir kalau dirinya tidak bisa menang melawan pasukan Stanley. Tapi Ginro menyadari kalau sekarang dia berada di jarak serang yang bagus dan mungkin dia bisa membantu Suika untuk kabur. Tapi Ginro langsung pesimis lagi dan Ginro takut akan ditembaki sampai mati. Ginro tidak ingin mati di sini dan di dalam hati Ginro bertanya kenapa Matsukaze harus membebaskan dirinya. Matsukaze yang masih terikat merasa bingung dengan pergerakan Ginro saat ini. Dan Ginro mulai teringat dengan kisah tuannya Matsukaze. Dia adalah tuan yang punya hati yang kuat sampai akhir hayatnya. Dan Ginro dengan seenaknya sendiri berkata kalau dirinya adalah reinkarnasi dari tuan yang hebat itu. Setelah mengingat semua ini, Ginro langsung membulatkan tekadnya dan langsung mengambil sebuah kayu. Ginro langsung menerjang dan memukul semua prajurit yang mendekatinya. Ginro berhasil menyerang dan Ginro berkata, "Aku tidak akan membiarkan Suika mati." Suika merasa senang karena Ginro berhasil melawan. Dan Ginro mulai sombong dan berpikir dirinya memang cukup kuat. Tapi Stanley langsung menembaki Ginro dan kayu yang dipegang Ginro sekarang hancur berkeping-keping. Tapi luar biasanya semua tembakan itu tidak ada yang mengenai Ginro sama sekali. Dan Ginro langsung diringkus dan diikat lagi. Dan sekarang Stanley mengarahkan senapannya ke arah Suika. Sekarang di keadaan yang krusial ini, Francois terpikirkan sesuatu. Padahal Stanley melihat Ginro yang talinya terlepas. Tapi kenapa di saat itu Stanley tidak langsung menembaki Ginro? Dan setelah tembakan tadi, Ginro dan Matsukaze hanya ditangkap dan tidak menyakiti mereka. Francois mulai menyadari kalau Stanley dan pasukannya memperlakukan mereka benar-benar seperti tahanan perang. Dan ada aturan-aturan tertentu yang harus mereka lakukan. Sekarang Francois yakin kalau mereka bukanlah sekumpulan pembunuh berdarah dingin. Akan tetapi mereka adalah prajurit. Francois langsung berdiri dan keluar dari persembunyiannya. Francois berteriak dan berkata, "Kami adalah warga sipil dan Master Suika ini adalah seorang dokter. Dan dia memenuhi kewajibannya dengan merawat orang yang terkena gigitan laba-laba. Dan kami berada di sini dengan tujuan keamanan. Kami sengaja berada di luar arena pertempuran karena kami adalah dokter. Dan jika kau masih ragu, silahkan periksa barang-barang yang kami bawa. Kami di sini bukan untuk bertarung dan kami akan melakukan apapun yang kau katakan. Setelah tahu semua ini, apa kau masih ingin menembak?" Stanley kemudian membuka perisai di wajahnya dan berkata, "Jika yang kau ucapkan memang benar, aku tidak akan menembakmu." Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa Stanley tidak melanjutkan serangannya setelah tahu Suika dan Francois adalah dokter dan warga sipil. Jawabannya adalah karena ini adalah salah satu peraturan dalam peperangan. Hal ini diatur di Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus tahun 1949. Peraturannya berbunyi seperti ini. Seseorang yang ditugaskan baik permanen maupun sementara semata-mata untuk pekerjaan medis, mereka tidak boleh menjadi target dalam peperangan. Dan warga sipil juga berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang manusiawi. Dan kenapa tahanan perang seperti Matsukaze dan Ginro diperlakukan dengan baik? Ini karena tahanan perang hanya boleh memberikan informasi berupa nama, jabatan, dan nomor identitas kepada orang yang menangkapnya. Dan siapapun itu tidak diperbolehkan untuk melakukan penyiksaan apapun itu untuk menggali informasi. Seperti itulah beberapa peraturan yang dijalankan Stanley dan pasukannya saat ini. Dan jika kalian ingin membacanya lebih dalam, silahkan cek link yang ada di komentar. Oke, kembali ke cerita. Setelah semua kejadian tadi, sekarang Francois dan Suika ikut ditangkap dan diikat dengan tali. Mereka semua kemudian bergerak menuju ke lokasi benteng pertahanannya tim Senku. Di sini Suika merasa bersalah karena semua ini terjadi karena langkah yang diambil Suika. Dan mereka bahkan tidak bisa memberitahu Senku kalau Stanley sudah dalam perjalanan ke benteng. Francois menjawab kalau itu tidak diperlukan. Dan sebenarnya kita memiliki keuntungan yang lain.
Sekarang Leonard yang berada di atas pohon berkata kalau sebelum tertangkap tadi si Francois ini mengirimkan sebuah transmisi. Francois mengiyakan perkataan Leonard ini, dan Francois berkata, jika kau merasa terganggu dengan apa yang aku kirimkan, silahkan periksa isi kode Morse itu. Aku hanya mengirim pesan seperti ini. Kami terbagi menjadi 2 tim. Hanya itu yang aku kirim ke markas di Amerika. Dan Stanley hanya diam setelah mendengar perkataan Francois ini. Kembali ke tempat Senku, mereka menyadari kalau Suika dan Francois melakukan kontak dengan Stanley. Dan dengan pesan yang Francois kirim sebelumnya, sekarang Senku tahu di mana lokasi Stanley saat ini. Apakah dengan mengetahui lokasi Stanley sudah bisa membuat tim Senku menang? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.